Sayangnya Nabi luar biasa sama kita. Detik-detik beliau wafat sakaratul maut, ibu, Nabi ngomong kepada Allah, ya Rob, beginikah sakitnya sakaratul maut umat saya ketika menghadapi kematian. Kalau memang sakitnya seperti ini, limpahkan semua sakitnya sakaratul maut umat saya, buat saya aja semua, buat saya. Nih sosok pemimpin yang ogah untung, bu, pengennya rugi terus, nggak nemu yang model begitu, kagak nemu, nggak nemu. Pemimpin sekarang mah belum jadi doang kita dirayu-rayu, ya kan. Terbukti bukan hoak. Belum jadi mau enak pak, kalau ngomong tenang aja pak. Kalau saya jadi jalanan rata semua, rata sama air, banjir mulu. Bikin program ngerugiin rakyat semua, ya kan. Dikritik marah najong, ya bu. Lah negara matu kudunya mikirin rakyatnya, kasih kerjaan. Pengangguran banyak, jangan janji doang. 19 juta lapangan pekerjaan pret. Kasih kerjaan. Urusan makan anak mah urusan emak bapaknya, ya kan. Iya, ini program udah nggak efektif. Enggak, udah lah. 1,4 triliun setiap hari dikeluarkan buat MBG, ya kan. MBG kelihatan pada beracun semua. Kita dari zaman masih kecil, bang, dari masih kecil nih, tahlilan, muludan, yasinan, zikiran, dikasih besek tuh semuanya, nggak ada yang pada keracunan. Ngapa ini keracunan mulu, ya kan. Dikritik begini marah dah, jangan marah dong, harus evaluasi, bener. Kasih kerjaan buat orang tuanya, ntar orang tuanya mikirin makan enak itu dari emak bapaknya buat bocah-bocah kita. Ini kalau ceramah lapar begini po gua, iya gua siapa aja gua kata, orang lapar suruh ceramah ya acak-acakan ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin yang sama kita hormati dan muliakan, segenap para alimil ulama, para guru dan para kiai, terkhusus yang sama kita muliakan guru kita bersama orang tua kami Al-Mukarram Ayahanda Ki Haji Abdul Halim. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Iskandar selaku Ketua MUI, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ismail Marzuki selaku Ketua Pengurus NU, dan yang sama kita hormati Ketua Panitia Al-Mukarram
Guru Ustadz Haji Sumardi, hadir di tengah-tengah kita Bapak Camat, Bapak Haji Ivan, dan juga hadir Bapak Lurah, Bapak Haji Jumido, Ketua Dusun 1 Bapak Haji Jamaluddin, Ketua RW 01 Bapak Haji Jaya Atmaja, Ketua Karang Taruna Saudara Haji Erlan Sujana, Ketua LPM Saudara Haji Agus Wahyudi, hadir di tengah-tengah kita Bapak Dewan DPRD Kabupaten Bogor, yaitu Bapak Haji Sutisna dari fraksi Partai Amanat Nasional, dan juga hadir kori kita Ustadz Haji Taufik Ridwan, para guru, para orang tua yang lainnya yang mohon maaf nggak kesebut, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Para orang tua yang lain, para tokoh, mohon maaf nggak kesebut namanya karena segini doang yang ditulisin namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Para ibu, bapak, hadirin hadirat, jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini tema kita Tabligh Akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW titik 1447H. Dengan mencintai Rasulullah, kita akan merasakan keindahan hidup yang penuh makna dan berkah di dunia dan akhirat. Tuh, baca diri dah. Mudah-mudahan kumpul kita malam ini di lapangan walaupun gerimis, tapi kita jadi saksi gerimis itu berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Maulid merupakan bentuk cinta kita ke Rasul. Ya Bu, ya Bu, apaan? Kita ngomong jakongko. Jadi malam ini kita mencintai Rasulullah dengan cara memperingati maulidnya. Kenapa? Karena Rasulullah begitu sayang dan cintanya kepada kita umatnya, wajar dan sangat wajar kita mencintai beliau. Beliau Rasul cintanya itu kepada umat dari dunia sampai akhirat. Cintanya Nabi nggak perlu kita ragukan buat umat. Mana buktinya? Beliau Rasul ketika mau wafat aja ibu, itu Jibril datang bang ngasih kabar. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawahmu yang mulia segera dicabut. Apa pendapatmu? Apa jawaban Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawahku? Dan jaminan apa Allah memberikan buat aku? Apa jawab Allah dalam hadis kursi? Allah nyatakan, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Muhammad, sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan. Luar biasa jaminannya teh. Apa Nabi dijamin masuk surga sama Allah langsung girang, langsung joget-joget? Enggak. Ya Bu. Tapi Rasulullah bertanya lagi, ya Rob, umat saya jaminannya apa? Saya nggak mau dijamin sendirian masuk surga. Umat saya jaminannya apa? Allah nyatakan lagi ibu. Apa kata Allah? Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka, dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita. Nabi masih mikirin kita. Bu, Nabi masih mikirin kita. Iya, nyaut apa? Kalau ceramah lapar emang begini. Cintanya Nabi luar biasa.
Nggak egois, masih mikirin kita di dunia. Sayangnya luar biasa, detik-detik beliau wafat keluar ibu dari mulut Rasulullah, apa yang beliau ucapin? Ummati, ummati, ummati. Rasulullah mau wafat nyari-nyari kita, nyari-nyari kita orang kampung Duri. Nabi, kalau kita kan lain, mau mati lagi sekarat, anak kita kumpulin, mat, sin, roh, ji, hade lo yang bontot bilangin, roman-romannya emak udah nggak kuat bawa penyakit, kumpul, kumpul sini, emak mau ngomong wasiat sama lu pada, kalau emak udah nggak ada umur, rokok pinggir jalan lu jangan jual. Emang apa mak punya Cina? Kita mau mati masih banda, yang kita pikirin masih harta ya bu, ya bu. Sayangnya Nabi luar biasa sama kita. Detik-detik beliau wafat sakaratul maut ibu, Nabi ngomong kepada Allah, ya Rob, beginikah sakitnya sakaratul maut umat saya ketika menghadapi kematian. Kalau memang sakitnya seperti ini, limpahkan semua sakitnya sakaratul maut umat saya, buat saya aja semua, buat saya. Nih sosok pemimpin yang ogah untung bu, pengennya rugi terus, nggak nemu yang model begitu, kagak nemu, kagak nemu, nggak nemu. Pemimpin sekarang mah belum jadi doang kita dirayu-rayu, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Terbukti bukan hoak. Belum jadi mau enak pak kalau ngomong tenang aja pak. Kalau saya jadi jalanan rata semua, rata sama air, banjir mulu. Bikin program ngerugiin rakyat semua, ya kan, ya kan, ya kan. Dikritik marah najong, ya bu. Lah negara matu kudunya mikirin rakyatnya, kasih kerjaan. Pengangguran banyak, jangan janji doang. 19 juta lapangan pekerjaan pret, kasih kerjaan. Urusan makan anak mah urusan emak bapaknya, ya kan. Iya, ini program udah nggak efektif, nggak, udah lah. 1,4 triliun setiap hari dikeluarkan buat MBG, ya kan, ya kan. MBG kelihatan pada beracun semua. Kita dari zaman masih kecil, po, teh, bang, dari masih kecil nih, tahlilan, muludan, yasinan, zikiran, dikasih besek tuh semuanya, nggak ada yang pada keracunan. Ngapa ini keracunan mulu? Ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Dikritik begini marah dah, jangan marah dong, harus evaluasi, bener. Kasih kerjaan buat orang tuanya, ntar orang tuanya mikirin makan enak itu dari emak bapaknya buat bocah-bocah kita. Ini kalau ceramah lapar begini po gua, iya gua siapa aja gua kata, orang lapar suruh ceramah ya acak-acakan ngomongnya. Hehehe. Nih jangan marah kalau dikritik. Nih ustadz ceramah aja udah, ngajar ngaji ceramah udah, nggak usah pakai ngeritik-ngeritik lah. Justru kita kritik, kita rakyat ya bu. Kalau sekali dua kali mah ibu, ya ilaha illallah lah, tiap hari kita lihat ada aja yang keracunan bocah, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Masa no ayam ada belatungnya, ya bu. Udah begitu semangkanya tipis banget, ya Allah pak. Mana sehat 4 sehat 5 sempurna, ini mah kagak. Yang penting mah 4 sehat 5 miliar, begitu musinya. Hai dede, dari rumah dibully nggak apa-apa, itu meresiko, ya kan. Ngomong sembarangan aja ntar ditangkap ustad lah, emang gue capung main tangkap-tangkap aja, ya nggak sembarangan lah. Wahahaha. Bu tuh Nabi sayangnya luar biasa. Di dunia sama umat sayangnya begitu luar biasa bu, di akhirat dibuktiin lagi. Nih Nabi sayangnya sama kita nih. Nabi sayangnya sama kita nih, Nabi biar deket tanah ya bu. Nabi nih sayangnya nih, ini ada cerita bu, sebenarnya cerita rahasia nih.
Ini di Kampung Duri doang saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa bang. Cerita nih. Nanti bu, ketika datang bang hari kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, makhluk semuanya mati, termasuk malaikat mati, enggak ada yang hidup. Kiamat, tinggal Allah sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa kata Allah? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Kagak ada yang nongol bang, rebah semua. Kiamat, siapa yang berani nempil? Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Mana tuh yang tukang naikin pajak buat rakyat? Dicari, masih rebah. Nah kiamat, ini kan cerita kiamat, nah, jangan baper lah. Ya kan. Nggak ada yang bangun bang. Lalu Allah nyombong. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Udah pantas banget. Nggak ada lagi. Baru dah dihidupkan pertama oleh Allah malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan kembali oleh Allah. Dibentuklah panitia akhirat. Wow, ada panitianya teh. Diatur bagi tugas. Siapa yang bagian nyari dana? Panitia. Yang bagian ngumpulin kerudung seragam siapa? Panitia. Yang bagian gelarin terpal siapa? Yang bagian ngamplopin guru-guru siapa? Diatur semuanya. Pisang nyampe. Makasih. Ya Allah, gede amat pisangnya bang. Pisang kan yang enak tengahnya, pinggirnya jangan teh, kulit. Bu, ditantangin semua, nggak ada yang bangun. Allah bentuk tuh. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labbaik ya Rob, tugas ente siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86 malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Tugas ente siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu manusia bajingan paling tengik yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustazah rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Kenapa leher botol kecil ibu dicekekin tiap malam? Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Sama anak yatim kejamnya 17 setan. Pendek kata nih, makhluk manusia nggak pernah berbuat amal soleh. Siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. OTW Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Tugas ente berdua ke surga. Ngapain saya berdua ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail suruh turun ke alam bu, nyari kuburan Nabi. Alam udah rata semua bang, udah hancur-hancuran udah. Disuruh nyari kuburan Nabi, kan bingung ini Jibril sama Mikail. Di tengah jalan dia kongkok, berdua-duaan lagi chatting aja. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi nggak? Nggak tahu gua. Jangankan nyari kuburan, tajur halang aja nggak nemu ini. Udah rata semua. Kata malaikat Jibril, coba lu cek di Google Map. Lah kagak nemu, udah nggak ada. Emang nggak dapat Sherlocknya? Enggak. Terus bagaimana urusan? Kita sujud aja nyok, minta petunjuk sama Allah. Oke kalau begitu. Jibril dan Mikail sujud. Dengan izin Allah, ibu bapak, Rasulullah kuburnya terbuka. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek kemon.
Akhirnya Jibril Mikail ngajak Rasulullah OTW ke surga, naik Grab. Ada Grabnya bang, namanya Buruk, sesuai aplikasi. Sampailah Rasulullah bu di dalam surga. Masuknya Nabi di dalam surga, Rasulullah di dalam surga bengong ibu, mukanya rada murung, sedikit galau. Kan yang punya surga nggak enak ngelihat begitu, ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob. Nggak betah ente di surga? Betah ya Rob, betah. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, saya udah enak di sini, dapat kursi, ada meja, ada salak, ada jeruk, ada pisang, ada pokari, ada larutan, ada aqua, ada kue pepe. Ini mah di sini ya. Saya udah enak ya Rob di surga, udah enak. Tapi kenapa bengong begitu? Kayaknya nggak betah di surga. Saya bengong begini mikirin umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di surga sendirian, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Nih Rasulullah bang, luar biasa. Terus mau apa kau sekarang Muhammad? Izinkan saya ya Rob, saya pengen keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya ya Rob. Nih Rasulullah bang, udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada yang model begini pemimpin? Kagak nemu. Udah masuk DPR melupa. Di demo nggak keluar, ya kan? Akhirnya pada demo, ya kan? Gara-gara tunjangan dinaikin, gajinya dinaikin, sehari 3 juta, ya kan bu, 100 juta sebulan, akhirnya aja joget-joget, tak bola balik, ya kan. Nah rakyat kesel ya kan, nggak ada empati sekali lu, demo nggak pernah ditemuin, besok demo lagi ditunggangin demonya, akhirnya apa? Dijarah semuanya tuh, syukurin. Bapak Roy Suryo lagi nyari ijazah Pak Jokowi, ngapa ketemunya ijazah Saroni, ya kan? Ini mah di berita saya lihat ibu, iya bukan hoak ya kan, bocahnya aja yang ngupload itu. Nabi udah di dalam surga, keluar nengokin kita, ya Allah ibu. Nah baru bang, malaikat udah dibangkitin duluan, barulah seluruh manusia dihidupkan kembali oleh Allah. Dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat, semua manusia hidup kembali, dibangkitkan oleh Allah. Hari kebangkitan tiba, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudahan laki dah gak kenal bini di sono bang, ya kan. Masya Allah, saat itu matahari sejengkal di kepala kita, panas udah pasti, kehausan udah pasti, kita mati nggak bawa air di sono. Ayo nyari air kemana? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air, nggak ada teh, nggak ada, yang nggak ada Alfamart, Indomart udah nutup di situ, nggak nemu, udah apalagi galon isi ulang, kagak ada. Tapi disediakan oleh Allah buat orang yang rajin bersolawat kepada Rasulullah, sering hadir ke majelis maulid, buat cecek nangka Belanda, becek-becek jalan juga. Nih kumpul kita yauman nusyuri, Allah sediakan telaga Kautsar buat orang yang rajin solawat cinta kepada Rasulullah. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang nggak demen muludan, nggak demen selawatan, biarin bu, di sana dia kausan, dia kecekek, rasain kagak dinolongin. Naudzubillah min. Maka perbanyak solawat kepada baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Pakai solawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Selawat baca. Ustadz, saya lagi halangan, boleh nggak baca solawat? Boleh, tetap dapat pahala. Ada wudhu nggak ada wudhu, baca solawat
kagak pakai wudu tetap berpahala. Apalagi jangankan kita nggak wudu, Bu, baca sholawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Wow, hebat kan sholawat? Wah, lawatan aja udah cing. Selawat. Iya, nyaut apa? Selawat. Masak, nyuci, goreng tempe, selawat aja mbak udah enak. Sambil selawatan daripada nyanyi, selawatan dulu lah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mak zaman dulu goreng tempe, ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Adem rasanya, saking khusyuknya sholawat, tempenya angus. Pas lakinya makan marah-marah, nyalo ngapa tempe angus? Gara-gara Muhaimin, Bang. Lakinya ngomong, Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang, Bang, nama sholawat. Oh, lu goreng tempe sambil selawatan, Neng? Iya, Bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe sholawat. Kadang-kadang masak, nyuci, goreng tempe, nyanyi mulu, laki nggak pulang-pulang, pagi-pagi kesel aja. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Kau siksa aku, kau cerai aku, setelah kau punya istri baru, kini kau menyesal. Lakinya denger gak jadi masak, habis kompor tendang-tendangin lakinya. Makanya kalau selawatan adem kok, biar kata kita lagi gede sama suami nih, lagi ribut, lagi kesel, selawat jadi adem. Ayo berantem, Bang, gue lagi kesel sama lu dari kemarin, ngasih uang belanja kurang mulu, ayo sebelum berantem selawatan dulu. Begitu. Suami kita namanya Komar, sebut aja depan matanya, Komarun sidinan Nabi Komarun. Ya, bininya namanya Rodia. Dibalikin nama lakinya, Rodia ya dawalayana. Bininya ngomong, ya toh ibu Rodia. Enggak jadi berantem, Bu, jadi lomba marawis. Selawat yang dibaca, alhamdulillah. Masuk bulan Rabiul Awal kayak apa syiar Islam nih, bikin maulid di mana-mana. Masya Allah, Bu, masjid, musola, majelis taklim, Bang, kantor-kantor, instansi pemerintahan bikin maulid, pasar-pasar bikin maulid, MP3 setelin semuanya maulid, bacaannya solawat yang dibaca sampai ke medsos, ada TikTok selawat isinya capcut, isinya selawat, ya kan, Instagram, Facebook isinya selawatan, status WA isinya semuanya selawatan, sampai tukang dagang tahu bulat keliling kampung juga ganti lagunya pakai selawat, jadi tambah banyak orang beli. Biasanya kan tahu bulat digoreng dadakan 500-an, wow, tahu bulat begitu kan, diganti pakai lagu selawat media. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an, anget-anget semuanya. Tahu digoreng, biarin, Bang, mulai ngerjain mak-mak. 500-an, anget-anget pakai selawat. Qul ya azim. Wah, giliran tahu bulat apa?
Ya Allah, selawat yang dibaca Qul ya azim antal azim. Masya Allah ibu, selawat yang kita baca itu sinyal nanti kita di hadapan Rasulullah ketika di yaumil kiamah. Semuanya kita dibangkitin, ngadep kita minta tolong, rame-rame minta pertolongan ibu. Inilah cerita yang namanya syafaatul uzma, pertolongan besar dari Rasulullah baginda Nabi Muhammad. Rame-rame kita lagi kesusahan, datang rombongan dari kampung Duri. Wah, mantap bener, bawa bendera rombongan kampung Duri ngadap kepada Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, engkau bapak moyangnya manusia, kami cucu lagi pada kesusahan, tolongin kami Nabi Adam. Nabi Adam dari jauh udah ngomong, ya Allah cucu jangan minta tolong sama gua juga lagi keblangsak ini, punya dosa dulu di sorga, nggak boleh makan buah khuldi, gua embat juga. Jangan sama gua, jangan minta tolong sama gua juga nggak sanggup. Nabi Adam dosanya satu, makan buah khuldi doang, diusir dari sorga. Model kayak kita, dosa banyak pengen masuk, kan agak nyeklek urusan. Nabi Adam kan dirayu-rayu bang sama ibu Hawa. Ibu Hawa karena rayuan iblis dirayu-rayu, Hawa rayu laki lu no biar makan buah khuldi cepetan. Khuldi kan artinya kekal, lu makan berdua pasti bakal kekal lu di sorga. Dirayu-rayu Nabi Adam. Ya Allah, laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Bah, kalau kena godaan perempuan tengok kita. Nabi Adam dirayu-rayu sama ibu Hawa, maka ada istilah hawa nafsu, nggak ada Adam nafsu. Kata ibu Hawa, ayo dong ayang beb, mam dong tayang buah khuldinya, mamnya tuapin, mesra banget. Akhirnya Nabi Adam kerayu, buah khuldi dimakan sama Nabi Adam, nyangkutlah buah khuldinya di tenggorokan. Maka kaum Adam, bapak-bapak ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya, ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin, bang ini buah khuldi ya. Tapi ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher. Kenapa? Karena leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas nyampe di dada nyangkutlah buah khuldinya. Alhamdulillah, bersyukur ibu nyangkut di situ. Bayangin kalau nyangkut di dengkul, ribet lah. Anak nangis minta teteh ngangkat dengkul. Mimi tayang, mimi nih. Ribet dah. Bersyukur nyangkut di dada. Nyampe di dada kan terbelah dua. Alhamdulillah, syukur bu terbelah dua. Nah kalau satu doang kayak tumor. Iya abang nggak percayaan bang, terpulang dah pegang bini abang, tanya bisikin, neng ini buah khuldi ya? Bukan bang, paya Arab. Tawa aja bu, tawa. Lagian salah siapa pakai ngundang tile, orang PA diundang. Yang penting emak tawa semua girang, berarti kan emak nawain orang PA. Berarti sama-sama PA kita teh. Masya Allah. Nabi Adam gak sanggup. Kata Nabi Adam, jangan sama gua, datang aja ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin, dia orang Jawara. Rame-rame kita ke Nabi Nuh, bang minta tolong, Nuh tolongin Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang liar, aduh nanaonan silaing mang, rupanya yang minta tolong rombongan orang Bogor. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua, coba datang ke Ibrahim. Ibrahim bisa nolongin Nuh, dia di dunia kan dipanggil Khalilullah, kekasihnya Allah. Coba datang ke sono. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja, jangan sama gua, jangan dah pokoknya. Kata gua jangan, gua juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim bu seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita ngebohong sebenarnya jadi lalap, akan nangis nyengir mulu. Apalagi yang tukang bohongin rakyat. Ya bu. Nabi Ibrahim gak sanggup. Kata Nabi Ibrahim, jangan sama gua, datang aja sono ke Nabi Isa. Isa bisa nolongin, dia mau orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Udah datang sono, Nabi Isa dari jauh udah godeg aja, jangan sama gua, pokoknya jangan sama gua nabi paling miskin, bapak kagak punya, bini kagak punya, makanya gua jomblo seumur hidup, jangan sama gua. Nabi Isa nggak kawin bang, Nabi Isa nggak kawin.
Tuh, makanya umatnya ikut-ikutan, nggak kawin juga. Tuh, pastur nggak kawin, dia ngikutin Nabi Isa, kata dia itu ajaran. Kita kan lain ya, umat Nabi Muhammad lah kawin lah. Iyalah, sayang-sayang lah, punya perabotan nggak dipakai, ya kan. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang sanggup nolongin kita di hari kiamat, baginda Nabi besar Muhammad. Rasulullah bang sujud di hadapan Allah. Allah bilang, Muhammad, angkat kepalamu, ngomong, minta apa? Ya Rob, izinkan saya memberikan syafaat buat umat saya. Rasulullah manggil kita semua, ibu. Apa kata Rasul? Ummati ana laha, ummati ta'ali, umatku sini, umatku sini sayang, sini. Nabi manggil kita. Alhamdulillah. Cuma yang dipanggil nggak sembarangan orang bang. Enak aja, ada mereknya lah yang dipanggil sama Nabi di hari kiamat. Nggak sembarangan lah, ada mereknya lah, ada tandanya lah. Yang jelas mereknya bukan gambar partai, bukan gambar ormas, bukan. Mereknya Rasul sendiri yang ngomong. Apa kata Rasul? Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang nggak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita bersinar, di akhirat mengkilap. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu, rajin sujud, muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangatan hitam? Bukan, karena sering kena air wudu. Bukan skincare, yang bisa bersihin skincare, yang bisa bersihin muka kita kan bukan skincare teh, rekening. Makanya kita kumpul malam ini maulid sesuai tema kita. Dengan mencintai Rasulullah akan merasakan keindahan hidup penuh makna. Bu, cinta sama Nabi, cinta sama Rasul, buktiin. Selesai peringatan maulid malam ini, kualitas ibadah kita semakin meningkat kepada Allah. Yang belum doyan sholat jamaah, masjid musola kita ada sholat jamaah. Bapak-bapak, masjid di sebelah mana di sini guru? Ada masjid apa namanya? Nurul Jannah. Ini Masjid Nurul Jannah, tadi saya lewat emang ngelihat juga di situ, gede, cakep. Tuh kalau udah 3:30 itu bangunin marbotnya. Salatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah. Alhamdulillah, ternyata sama di kampung saya kalau subuh begitu tuh bangunin. Di sini sama kan ya? Sama kan teh? Bangun tapi. Nah kok tawa bang? Kalau nggak bangun juga marbot bilangin, banguninnya ganti caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bapak ibu, subuh. Saya yakin suami kita bangun duluan itu. Siapa yang mati? Mama. Siapa mah yang mati? Bininya ngomong, abang yang mati. Udah subuh belum bangun juga. Tuh makanya subuh bangunin suami kita, ya teh. Subuh bangunin suami kita, bangunin subuh. Apanya yang dibangunin? Orangnya. Insya Allah masjid musola syiar. Yang belum doyan ngaji, selesai maulid ngajinya rajin.
kumpul di pengajian, anak muda Karang Tarunanya ngaji, ada emak-emaknya ngaji, bapak-bapaknya ngaji, kan enak kumpul. Di sini ada ketua MU kita, ada ketua NU kita kumpul udah ngaji. Pak Ustadz, dari masih kecil kita disuruh ngaji mulu. Ngaji mah bang, nggak ada batas waktunya. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Asal udah mujur ngalor, habis sudah. Yang mengajar macam-macam sama Amil. Itu yang tukang mandiin orang mati. Siapapun dipegang Amil pasti mati. Hati-hati bu, Amil itu orang pilihan. Ada yang meninggal dunia nih, tahu dia firasatnya. Ada kurung batang tuh, keranda di musola masih bunyi mulu tengah malam, kotak. Tuh tahu tuh. Nah ada yang mati nih, bener. Yang lebih akurat kalau kata Amil, orang kampung saya sih ngomong ini, orang kampung saya asal ada burung tadi, burung apaan tuh kalau bunyi, tuit, itu Amil hatinya ngomong bang, ada job nih, begitu. Mana? Amil kampung saya, Mil, maafin ya, ini lagi cerita Amil kampung saya. Amil pegeli banget tawa. Ini Amil kampung saya teh, dulu girang buat ada job nih. Ditungguin dari pagi belum ada pengumuman, di masjid belum ada pengumuman juga, sampai sore asar belum ada pengumuman. Pas maghrib bininya yang mati. Amil orang kampung saya, Amil orang kampung saya. Amil, maafin Mil, ini cerita orang kampung saya, Mil. Amil penundukku gini nih, Amil. Iya jangan macam-macam bu, loh di kampung saya bu, malaikat aja dimandi sama Nabi. Iya, malaikat dimandi sama Nabi, luar biasa. Namanya Isa. Orang kampung saya tuh Amil, yang mati Malik. Malaikat dimandi sama Nabi. Makanya nih kita ngaji begini bu, kita ngaji bang nih nggak ada ruginya. Nih kita silaturahim kumpul begini, maka selesai maulid ngaji aja udah kumpul di pengajian. Pak Ustadz, saya repot banget Tad, pengen banget gabung ke pengajian. Ngomongin repot, siapa juga repot, jangan alasan repot. Dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi, lah kapan ngajinya? Ya kan teh? Iyalah ngaji, apalagi emak-emak. Survei membuktikan bang, di mana-mana pengajian paling banyak emak-emak. Buktinya ini longgar, ini banyak penuh. Ya kan? Iyalah, karena memang udah kebanyakan perempuan daripada laki-laki. Sampai kerjaan laki diambil sama perempuan. Tuh di pom bensin ngecor. Seharusnya kan laki itu, ngapa perempuan mulu? Banyak di mana-mana pengajian mama, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pengajian bulanan, PKK, gabungan lagi BKMT. Seragamnya yang kuning, yang biru, yang abu-abu, yang coklat, yang muda, biru muda, hijau tai kuda, hijau kebo, ya kan semuanya. Ada 2 kali bayar, 3 kali bayar ya teh ya. Lah, semangat nggak apa-apa. Jam 1 tengah hari udah nyalain speaker di majelis taklim ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa pengajian ya hari ini. Rodia, Romla, Saro, Jaro kumpul ngaji semuanya. Dipanggilin atu-atu sambil nungguin temannya datang ngaji, dibaca selawat kan emak-emak tuh. Enak kita dengerin tengah hari. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Emak-emak pengajian kampung saya begitu teh. Adinul lana wal haqqu lana. Assalamualaikum, salam lu nyampe roh duduk sono ya. Wal adlu lana wal kullu lana. Assalamualaikum lu nyampe ji gelar ambal betul saja. Wal adlu lana, berarti selawatannya bang. Itu kan kalau di Mesir selawatan itu sebenarnya buat yel-yel tentara mau perang. Begitu, cuman nggak begitu bacanya. Adinulana wal haqqulana wal adlulana wal kullulana adinulana. Semangat perangnya. Pindah ke Indonesia lain versinya. Adinulana wal haqqulana. Nenek dibawa kipas angin kleker aja. Orang ngantuk jadinya. Orang membacanya mellow banget. Ya Allah, kalau orang Arab kalau lihat bu, habis ngambil mikot mau bikin umroh itu bu, semangat banget bacanya, baca talbiyahnya semangat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik semangat. Pindah ke Indonesia versinya lain. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik
kalah, doain gue ji sono ya, lari kalah, ya gue doain biar sehat aja. Nangis Kimura. Sekarang aja ketahuan rezeki kita tuh, ada pisang, kacang, ya kan udah datang kemari dikasih parcel. Ada parcelnya? Oh ada. Kasih anu besek ya kan tuh, makan banyak lengkap. Almi ini kita makan itu makanan dikasih panitia, besok pagi udah kita buang. Masuk kamar mandi kita nongkrong, kurelakan di kau pergi. Boro-boro ditengok jatuh siram ya kan, segitu doang bang. Tuh ketahuan rezeki udah ada, rezekinya dapat, silaturahim kita nyambung, umur panjang. Nih kita kumpul begini, umur jadi panjang, ama mati rada jauh. Bener, mati rada jauh bang. Memati ini kan kampung desa Tonjong nih. Ya bu, Israel udah pegang catatan. Ada catatannya. Tanggal 18 Oktober Sabtu malam minggu saya mau berangkat kampung Duri desa Tonjong. Mau ngapain lo ke sono? Kata Allah, nyabut nyawa orang sono ya Rob. Emang ada catatannya? Udah nih saya pegang. Ya udah berangkat lo, hati-hati salah cabut. Berangkat Israel kemari ke kampung Duri. Pas mau dicabut orangnya nggak ada di rumah. Israel laporan, ya Rob orangnya nggak ada di rumah. Kemana? Kata tetangganya pergi maulid di lapangan. Acara maulid, iya tunda, jangan dicabut. Tuh, tunda. Orang lagi ngaji dengerin ceramah, tunda, jangan dicabut dulu. Kalau pengen dicabut juga, ntar aja pulang acara. Ya mana kagak ada yang pulang ini. Dengar ceramah dari ketua MUI, ntar mau bangun tahajud, munajat lagi tahajud, Israel nyamperin lagi, ya Rob orang tahajud tunda aja subuh, ntar nyabutnya. Habis subuh aja ingat, ntar sebelum masak mau sholat duha, lagi sholat duha datang lagi Israel, jangan dicabut kata Allah, orang lagi sholat duha doain lakinya lagi ngojek. Ya Allah, rezeki saya, rezeki laki saya lagi ngojek, kalau masih di atas langit turunin ngapa, kalau masih di bawah bumi keluarin ngapa, kalau masih ada yang jauh deketin ngapa, kalau masih ada yang dikit banyakin ngapa, kalau masih ada yang haram halalin ngapa. Boleh bu, doa ada ngapahnya. Israel nyamperin, ya Rob lagi duha, jangan tunda. Kata malaikat Israel, lah saya kelamaan ya Rob di kampung Duri dari malam, belum dapat ini. Udah pindah, akhirnya dia pindah pokok dermaga. Alhamdulillah umur panjang, rezeki murah. Alhamdulillah dibuktiin sudah bang. Mana buktinya? Orang tua dulu umurnya panjang-panjang. Ternyata rahasianya apa? Silaturahimnya nggak pernah putus orang tua dulu. Saya punya kakek, punya nenek 100 lebih pok baru meninggal. 100 lebih, ada yang 105, 102, ada yang 110. Ada nenek engkong semua tuh. Kenapa? Matanya masih awas, giginya masih utuh, kupingnya masih dengar, baca Quran masih nedeng. Orang tua dulu ternyata rahasianya apa? Silaturahim itu dijaga. Makanya malam takbiran mau lebaran udah mesen tuh engkong kita, nenek kita, mat, sin, roh, ji, kumpul besok habis sembahyang Id. Lebaran saudara lu banyak banget no, di Marunda, di Cilincing, no di Jakarta, rame-rame dah. Emak bapak habis sembahyang Id langsung kumpul di rumah. Anak kebrerot banyak 15 orang. Emak bapak kita di belakang bang, nenteng tenong. Orang dulu buat tenong bu, orang Betawi dalam tuh tenong apa? Uli, dodol, wajik. Bapak kita keren banget pakai jas. Cuma aja nggak pakai, dia taruh di pundak. Kenapa taruh pundak? Jalan kaki gerah. Celananya aja gulung, enggan dengkul, becek. Sendal lilinya ditenteng, blok jalanan, berangkat dari pagi pulang sore, semua saudara kenal. Maka orang dulu nggak ada yang kehilangan obor, mas saudara kenal semua. Wajar umurnya panjang. Orang sekarang umur ada pendek. Kenapa? Lebaran aja jarang datang, ya kan? Jangan kan yang jauh depan mata, depan rumah, tontonan nggak lebaran. Ngapain gue lebaran sama dia? Dia yang lebaran sama gue, najong banget lah. Ya bu. Tuh orang dulu mah umur panjang tuh rata-rata karena silaturahimnya. Yang kedua makanannya dijaga. Orang dulu makanannya jarang campur zat kimia, nggak ada, masih asli bikinan tangan. Orang tua dulu minum air sawah nggak mati bang. Mana bekas tepakan kebo, airnya bening banget diminum pakai gogolio. Orang dulu tuh makannya masih asli. Rengginang, kue cororot, air kelapa, gedeblak, sagon, geplak, ongol-ongol, obio, cucur, gemplong, abuk, sagon. Lebih baik makan sagon. Jangan ngomong itu kalau makan sagon, nyembur.
Sekarang kita umur rada pendek, silaturahim rada kurang, lebaran jarang nyampe, makanan kita udah nggak asli, maka wajar banyak dokter, banyak rumah sakit, penyakit tambah banyak, aneh-aneh, kencing pahit, penyakit kencing pahit, darah pendek, urat asem. Masih muda pada keriting tangannya, mulutnya pada menyon, ya kan, ya kan. Sekarang aja 40 tahun 35 udah kena gula, liver, ya kan, banyak udah bang, banyak penyakit aneh-aneh. Mata aja udah kurang awas, yang tadinya lamur, ya kan, jadi lamur, awas lamur, pandangan kabur, kulit pada lentur, udah gigi banyak yang gugur, diajak ngomong lantur, makan cuma bisa membubur lah, dikit lagi masuk dalam serem. Ini kita silaturahim, umur dipanjangin, berkahnya luar biasa. Ngaji nggak ada batasan waktunya, ilmu kita dapat, ibadah jadi benar. Kalau ngikutin Rasulullah, ikutin ajarannya. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah. Rasulullah dikenal apa? Akhlaknya yang luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad terdapat pribadi yang akhlaknya budi pekerti yang agung. Allah memuji begitu. Makanya perbaiki akhlak kepada Allah artinya perbaiki ibadah. Kenapa ibu bapak kita semua nggak lama di Kampung Duri? Emang lama, orang lagi transit doang, kita di sini. Kita kan lagi ngerantau. Ini ngerantau kita di Kampung Duri. Orang ngerantau pasti pulang lah, ngerantau. Ini semuanya calon-calon jenazah, mumpung masih sehat manfaatin. Kita nggak tahu, jangan kita ngerasa muda. Tad, saya masih muda, jauh sama mati. Kagak, mati mengacak. Kadang engkongnya seger, neneknya seger, cucunya berangkat duluan. Kita nggak tahu. Si muda, cakep, cantik, terkenal, nikah Ardila, mati bang. Sampai sekarang. Ya kan, ya kan. Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury, kan masih pada perawan itu. Mubazir tuh orang, masih perawan. Alda Risma, Sukma Ayu, Haji Mas Said umuran 40 tahun. Kenal kan Haji Mas Said? 40, artis, lakinya Angelina Sondak. Kena jantung pok, mati. Budi Anduk, artis 40, mati. Ade Namnung 38 umurnya, artis juga, badannya gede gemuk. Ricky Jo penyiar bola 40 tahun juga kena jantung. Jupe, Julia Perez 37, Jupe 37, mati. Olga 32, Olga 32 baru kemarin tuh bocah, mati juga. Asraf, kenal Asraf kan? Lakinya BCL 40 tahun, ganteng keren, mati bu. Meninggal 18 Februari 2018. Saya catat biar supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL. Keduluan saya. Karena kita semua lagi ngerantau. Bahkan Rasulullah bilang umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Kalau nyontoh Nabi cuma 63 jatah kita. Maka yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan. Itu harap makan yang enak-enak udah teh. Iya udah nek, jangan lah sebulan lagi. Jangan pakai pantang-pantang, udah embat aja udah semuanya. Lah sebulan lagi, yang jelas mati pasti datang sama kita. Orang mati disebut pulang. Telah berpulang ke rahmatullah. Kenapa Allah pakai bahasa pulang? Karena pulang hakikatnya enak. Orang pulang. Dulu zaman kita sekolah SD bang, ada gurunya galak, pelajarannya kita kagak demen. Diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Girang nggak bang? Girang buat hore, lompat dari atas meja, manggul kempek. Bocah nggak paham kempek, kempek itu tas. Lompat kita. Kenapa? Karena pulang. Pulang itu enak. Pulang haji enak gak? Enak lah, diumumin seminggu sebelum pulang ke tanah air. Para bapak jamaah ibu, seminggu lagi kita pulang ke tanah air kita. Itu udah kebayang genteng rumah kita. Pengen banget ketemu sama saudara di rumah keluarga, luar biasa. Masya Allah, girang disambut sampai tanah air, dijemput di bandara, gua dipelukin pakai gamis wangi, kayak kasur baru, nyampe rumah pasangin petasan, buang, duduk buat pakai spray, wangi banget, cerita dari pagi sampai sore, sampai lupa sembahyang. Ya Allah, pulang ketemu saudara enak, pulang haji, pulang mudik enak nggak? Enak lah pulang kampung ketemu sama saudara di kampung lebaran, dibela-belain naik motor Mio. Mio kan joknya pendek, sambung pakai papan, tumpuk 3 nyampe ke Brebes, ke Tegal.
pengen ketemu apa? Saudara. Girang, indah rasanya suasana lebaran di kampung, gembira. Kenapa? Karena orang pulang. Setelah kita acara di lapangan ini, kita pasti pulang. Kemana? Ke rumah masing-masing, ya kan? Enak gak? Enak, bobesek. Setelah kita tinggal di kampung Duri, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak gak, Bu? Hah? Enak banget. Nih lempengan ini ngomong enak rada berat nih, Bang. Iya, kenapa berat? Masih ada yang ganjel di hati kita. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Maka malam ini kita lagi nyari bekal supaya kita dicintai sama Nabi, dicintai sama Rasulullah, diakui sama Rasulullah. Kita pengen cinta sama Nabi. Siapa yang cinta sama Nabi masuk surga bersama Nabi. Mana buktinya, Ustadz? Dulu dulu Rasulullah, Bang, kalau khutbah selalu pegangan batang kurma. Batang kurma dipegangin sama Rasulullah kalau khutbah. Sahabat yang lain ngelihat, kesian Rasulullah ya, kalau khutbah selalu pegangan batang kurma. Bagaimana kalau kita musyawarah, kita bikinin mimbar buat Rasulullah. Sahabat musyawarah sepakat bikin mimbar. Mimbar jadi, Rasulullah khutbah, baru beri salam, ada suara orang nangis, Bang. Sahabat bingung, siapa yang nangis ini? Suaranya ada tapi orangnya nggak ada. Ternyata ibu yang menangis batang korma. Wa atakal audu yabki wa tazallal baina yadaika. Datang sebatang pohon korma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Apa kata batang korma? Ya Rasul, dulu sebelum ada mimbar, aku selalu engkau pegang ya Rasul. Aku girang, aku gembira, aku senang ya Rasul, karena aku cinta kepadamu. Sekarang ada mimbar, aku nggak dipegang lagi. Aku khawatir engkau nggak sayang kepadaku ya Rasul, makanya aku menangis ya Rasul. Luar biasa tuh batang korma, Bang. Nabi ngelihat begitu, senyum ke batang korma. Ngomong Rasulullah, apa yang diucapkan? Hai batang kurma, jangan menangis, karena kau sudah cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku dan buahmu dimakan oleh penghuni surga. Alhamdulillah. Tibang batang korma masuk surga. Batang korma cinta Nabi masuk surga. Batang korma. Masa iya kita nih umatnya yang udah jauh-jauh hari ya Bu bikin acara kegiatan 6 bulan, tadi kata panitia luar biasa, sebulan dapat 10 juta, 6 bulan 60 juta lebih tuh, luar biasa. Masya Allah, ngumpulin harta, tenaga, pikiran, saran, ide kita kumpulin, kita bantu panitia, bareng-bareng kompak, yang kita keluarin bentuk kecintaan kita ke Rasulullah. Ini membuktikan Nabi cinta sama kita. Dan kata Rasul, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta terhadap sunnahku, dia cinta kepada diriku, dan siapa yang cinta kepada diriku, kata Rasul, masuklah dia ke surga bersamaku. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diakui umat Rasulullah. Perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Sholawat adalah sinyal kita dalam kita kumpul di padang mahsyar hari kebangkitan, dikenali oleh Rasulullah. Emporo dia, emporo melah, sini. Kenapa? Kok kaget kita Bu dipanggil Rasulullah? Ya Allah, nama saya disebut sama Rasulullah. Itulah sinyal sholawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pun bakal ngenalin kita nanti ketika kumpul di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Kelar maulid, perbaiki akhlak kepada Allah, ibadah. Yang kedua, perbaiki akhlak kepada sesama kita. Di sini kita ada Karang Taruna, ada rukun warga, RW, Karang Taruna, RT, semuanya bikin acara seperti ini. Ini adalah menunjukkan kekompakan kita. Beda boleh, marahan jangan. Ini berakhlak diantara kita sesama kita. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Kerjaan apapun kalau berat, kalau rame-rame jadi enteng, ya kan teh? Lidi tahu lidi? Kenal lidi Bang? Lidi biar gede banget. Kalau sendirian laler nggak mati. Tapi kalau ada lidi kecil-kecil digabung jadi satu, diikat, sapu namanya. Jangankan laler, anjing kita gede gempor.
Maka kita perlu bersatu, kompak umat Islam, jangan mau diadu domba. Ini narasi-narasi adu domba udah banyak di mana-mana, rame kemarin Trans 7 ya Bu. Ya kan, Masya Allah, kiai pakai dicium tangannya katanya sampai ngesot-ngesot begitulah. Semua yang nggak ngerasain mondok di pesantren nggak bakal tahu arti keberkahan. Bener Bang? Kita mau guru hormat ta'zim, siapa mandang wajah guru kita, mandang wajah kiai kita, usaha kita udah ibadah Ibu. Itu luar biasa. An-nadhar ila wajhil alim ibadah, mandang wajah orang alim ibadah. Maka kita pengen kompak bersatu, umat Islam harus kompak. 5 jari kan beda, ini beda semua Bu, beda nih. Tapi kalau kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa tuh, ya kan, ya kan. Coba-coba makan pakai jempol doang, ayo dah. Lah 3 hari belum kelar Bang. Ini kan 5 jari beda-beda, namanya beda, bentuknya beda, fungsinya beda. Ini namanya jempol, ini namanya telunjuk, ini jari tengah, ini jari manis, ini kelingking, kan beda semua. 5 jari ada simbol dalam bermasyarakat. Jempol simbolnya pejabat. Siapa dia jempol? RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah cakep, bagus, mantul, keren, ajib, diginiin nyungsep. Yang ini telunjuk. Siapa telunjuk? Simbol orang kaya. Orang kaya simbolnya telunjuk Bang. Kenapa? Karena kalau udah kena nunjuk rapi semua. Bangun masjid Bang, tuh kalau orang kaya yang nunjuk rapi masjid. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan, enggak? Ditekuk orang kita. Kagak model loh lah. Orang kaya mah beda Bang. Orang kaya lagi kumpul nih, terus orang kaya kentut, pret. Temennya sebelah ngomong itu, waduh Bapak sehat? Sehat Bapak, alhamdulillah Pak, udah bisa kentut ya. Orang kaya. Coba yang melarat, yang miskin kentut sembarangan, abis kita Bang. Dibully setan lo. Bangke bener lo, nggak punya adab bener lo, kentut sembarangan aja lo. Pindah sono pinggir kali, diusir. Orang kaya beda, makanya dia simbolnya telunjuk. Yang ini jari tengah. Siapa jari tengah? Simbol TNI, Polri, polisi, TNI, ABRI adanya di tengah. Jari tengah dia. Kenapa di tengah? Netral, ke sono enggak, kemari enggak, tengah-tengah netral. Komandan izin netral ya, netral, netral lah, tengah-tengah netral lah. Jadi wasit netral. Yang ini jari manis. Siapa dia? Jari manis itu simbol anak muda, Karang Taruna. Masa muda, masa yang paling manis, maka simbolnya jari manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan? Kelingking. Siapa dia kelingking? Simbol kaum perempuan. The power of emak-emak. Dharma wanita. Kelingking dia Bang, kecil tapi antem. Yang macam-macam sama kelingking. Laki biar gede kayak apapun ditelan sama dia. Dan macam-macam sama kelingking. Ini fleksibel nih, kemana aja masuk. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Kelingking. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa enggak. Nah, pakai kelingking lah. Nggak mungkin pakai jempol, boros. Kesian bola ayam ledes. Iyalah, masing-masing fungsinya kan enak, bersatu kompak. Alhamdulillah. Ini acara kalau nggak ada orang perempuan, siapa yang masak, ya kan? Siapa yang benar-benarin tuh lau-lau, ya kan? Makanya perempuan penting. 5 jari ada kelemahan. Apa kelemahannya? Kita kudu sadar. Kelingking di mana-mana sweet ketemu jempol, pasti yang kalah jempol. 2 hari dulu zaman zaman jebot sampai zaman sekarang, sweet kelingking ketemu jempol, yang kalah jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara, kekuasaan sering jatuh gara-gara tapi kelingking gak selalu menang. Kalau sweet ketemu telunjuk baru kalah dia, telunjuk orang kaya. Makanya perempuan asal ngiat duit udah tengklok. Bukannya matre, bukanlah, emang udah bawaan lahir. Kodrat perempuan lahir ke dunia bawaannya 3: cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang, ada ustadzanya yang ngajarin. Emosinya bisa hilang, dia sering ngaji. Yang nggak hilang, mata duitan. Maka bapak-bapak nyari duit, nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana ya?
ketemu dicari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Duit apaan bang diselipin? Duit sial. Gue dompetin masih ketahuan sama lo. Ya Allah, hati-hati ibu. Banyak pasal sekarang, ngeri. Banyak pasal KDRT. Kalau ibu nyuci baju suami ibu, di kantongnya ada duitnya, ibu cuci aja, berarti ibu tuh kena pasal pencucian uang. Kalau ibu ambil duitnya, ibu kena pasal lagi. Apa? Menghilangkan barang bukti. Maka kita kepengen kebersamaan, kekompakan, hidup yang enak kayak dua tangan, kanan kiri beda tapi kompak. Di masyarakat begitu bang. Hidup jangan kayak dua kuping teh. Nih kuping bang nih, kanan kiri nggak ada yang akur. Jangan kayak kuping hidup. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono, nggak akur dia. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mah. Makanya lebaran gak pernah ketemu. Tapi hiduplah seperti dua tangan, kanan dengan kiri beda tapi akur, kekompakan. Kiri gatel, kanan gak pakai diundang, datang garukin. Nggak mungkin bu, kiri gatel kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri aja. Kagak. Enggak, tetangga lagi ada yang sakit, jangan pakai diundang lah, tengokin. Tetangga ada yang meninggal dunia, jangan pakai diundang, datengin takziah. Kan kanan sama kiri begitu, kanan gatel, kiri nggak pakai dibilangin, datang garukin. Dua-duanya gatel, kompak, main garuk-garukan, saling tolong menolong, kerjasamanya kompak. Kita jalan lenggang, tangan kanan maju ke depan, tangan kiri mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan gantian. Ya deh gua ngalah ke belakang. Cakep jalan kita. Coba kalau jalan kanan kiri nggak ada yang ngalah begini bu, kayak pampir kita. Tuh kerjasamanya kompak. Kanan kerjanya cakep-cakep, salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit. Tangan kanan bang. Yang kiri apa pernah iri? Enggak tuh. Yang kiri mah sadar. Tugas gue bagian di belakang. Gue mau bagian kobelisasi. Bagian cleaning service, bagian pembersihan gue lakonin aja, pembersihan. Kata kiri tuh, yang kanan nggak sombong, kerjanya cakep, tapi ingat sama yang kiri. Apa kata kanan? Kiri sabar, walaupun yang terima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan, kan yang make lo kiri. Hidup enak, saling kebersamaan, kekompakan. Beda boleh, marahan jangan. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Saya ngomong di panggung begini karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak ngadep ke panggung karena ada yang didengerin. Kita hidup saling perlu. Bukan berarti kiai penceramah mau balik lebih hebat dari jamaah. Salah besar itu. Jangan minta dihormatin. Banget dihormatin, najong banget, nggak boleh. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini bang, sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin gak ada. Paling kata Linmas itu Ustaz udah lama begitu kan PA, ngomong sendirian. Maka hiduplah seperti kita dua tangan, kompak bersatu. Kerjaan yang paling enteng ketawa. Ketawa tuh nggak pakai modal teh. Itu pun ketawa perlu bantuan orang. Hati-hati kalau udah bisa ketawa sendirian. Ya kan, ya kan? Yuk kita kompak yuk. Yuk kita bersatu yuk. Yuk kita pulang yuk. Maka kita kompak bersatu yuk. Ada RW kita, ada Karang Taruna, ada pimpinan Majelis Ulama Indonesia, ada NU. Kita kumpul bersatu kompak jagain kampung kita dengan terus berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita semua sehat afiat. Allah kasih panjang umur, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Kita minta kepada Allah, anak-anak kita yang sedang belajar Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat. Kelak anak-anak kita jadi anak yang solehin dan solehat. Doakan emak bapak kita, ibu bapak yang sudah meninggal dunia, beliau diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan.
Doakan saudara-saudara kita, keluarga kita yang malam ini dalam keadaan berbaring di rumah sakit, yang diberi musibah berupa penyakit. Allah angkat segera penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya, dan insya Allah sehat kembali segedia kala. Dan kita minta kepada Allah agar diberikan kekuatan kesabaran, guru-guru kita diberikan kekuatan dalam membimbing kita, ilmu-ilmu beliau manfaat. Doakan para pemimpin kita senantiasa sayang kepada rakyatnya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadrat Rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, ini aja yang dapat saya sampaikan. Kapan-kapan ya kalau masih penasaran ya ngundang lagi. Kalau udah kapok jangan diundang lagi dah. Doain saya biar gemuk, biar sehat ya. Kalau gemuk bukan tilek jadi tolek dah. Ini aja doain dia ya, kalau ada panitia siapin ya, udah lapar buat makan ini ya, kalau ada ya, kalau enggak bagaimana kayak usahain juga ya, bukan ngingetin ngasih tahu doang takut kelupaan ya barangkali. Insyaallah kapan-kapan kita jumpa lagi. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Terima kasih ya, nanti pulang hati-hati di jalan. Yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih, mudah-mudahan kita ketemu lagi. I love you full everybody kulluhum. Terima kasih, mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.